Pas masuk, ada lagi masak. Pakaiannya itu koki biasa, kayak koki pada umumnya lah di restoran itu. Ini ketutup pakai iketan, ini segitiga kan. Yang satu tuh megang daging, kayak lagi ngiris daging, pisau gede. Yang satu megang spatula. Pak, mohon maaf kata saya, ini udah di luar jam operasional. Kalau mau ada apa ada kegiatan tambahan, udah ada kopi masih dulu belum katanya. Nggak jawab. Saya samperin pas balik badan mas, saya langsung lari dari situ. Maghrib tiba-tiba di TD orang itu lagi yang sama yang saya temuin di area mall, cuman posisinya itu di tengah darurat, cuma posisinya sama ngebelakangin juga, padahal saya posisi dari atas kan tengah darurat itu begini melingkar, posisinya di sini, saya di sini, posisinya itu kayak lagi nyapu kepengki gitu. Bang, lu di sini sip apa sih? Perasaan gua ketemu mulu. Pas dia balik badan mas, hidungnya itu kayak apa sih ya, kayak kebeset silet penyok. Halo teman-teman di rumah, malam ini bakal ada cerita dari seorang security jaga malam yang dimana dia itu banyak banget nih ngalamin kejadian-kejadian horor selama dia menjalani profesinya nih sebagai security. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gua, udah ada Bang Awan. Halo Bang. Ya, selamat malam Mas ini Gilang. dia. Bang, thank you ya udah mau nyeritain ini nih sama teman-teman di rumah. Siap, sama-sama. Kalau cerita yang ini, cerita security, ini udah pernah diceritain di channel lain juga? Belum. Saya belum pernah kemana-mana. Oke, thank you Bang ya, baru Siap. di sini juga ceritainnya. Dan ini memang bukan ya kan, kalau yang cerita di video pertama housekeeping ya kan, kalau di video pertama housekeeping, dan memang di video sebelumnya kita udah sebut ya, Abang bakal cerita lagi nih tentang security. Memang Abang punya 2 cerita kan? Jadi habis kemarin cerita yang housekeeping, mau cerita lagi yang security. Dan memang beda tempat, beda waktunya juga. Kalau yang security ini kapan Bang? Setelah dari housekeeping itu ya? Setelah saya resign dari housekeeping itu 2016, yang saya ceritain kemarin. Nah, saya coba keberuntungan lah ke salah satu yayasan, ikut tes, masuk seleksi, alhamdulillah keterima. Jadi seorang security. Dari seorang security sampai sekarang sih. Sampai sekarang masih ya teman-teman di rumah ya. Jadi yang kemarin housekeeping itu memang pekerjaan pertama nih. Yang pertama saya. Oh, itu cerita serem banget karena, dan yang ini juga pasti nggak kalah seremnya. Ini yang bakal diceritain nanti di mana aja Bang? Di salah satu mall di Jakarta Utara, terus Jakarta Selatan, terus di Kuningan, terus di daerah Poris, Kalideres. Oke, ini kan pindah-pindah tempat ya. Kenapa nih kok pindah-pindah tempat? Istilahnya kalau pindah-pindah tempat itu kan, kalau dunia security itu mas ada sistem kalah tender, habis kontrak, sama mutasi area. Ketiga alasan itu penyebab bisa sering ganti-ganti tempat. Ganti-ganti area gitu. Kalau kalah tender nih mungkin yayasannya ya. Yayasannya kalah tender sama yayasan lain. Iya. Kalau habis kontrak ya udah habis berarti. Habis putus gitu udah. Oke, kalau mutasi itu? Kalau mutasi itu misalkan dari pihak kita nih, misalkan nggak betah di area itu, ya kita minta dimutasi, bisa nggak gitu dari pihak manajemen mutasiin kita ke area lain gitu, atau enggak minta area baru gitu. Oh, itu mutasi. Yang masih satu yayasan nih. Masih aktif istilahnya, nerusin doang. Oke, jadi memang itu hal lumrah ya, pindah-pindah hal dunia security memang begitu sih. Oke, ini kejadian horor yang dialamin sama Bang Awan, itu kejadian-kejadian yang dialamin rata-rata malam Bang ya? Kebanyakan malam. Kenapa emang Bang ini jaganya full setiap malam apa rolling? Nah, jadi kalau di security itu mas, pembagian shiftnya itu ada 42. Oke. 2 hari pagi, 2 hari malam, 2 hari libur. Oke, pernah dengar gitu. itu. Gitu. Nah, kita begitu terus rollingan ngalaminnya setiap jaga malam. Ini ditahan dulu ceritanya. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Bang Awan, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Dan buat kalian nih, sebelum nonton di like dulu videonya, dan yang belum subscribe, di subscribe dulu lonceng misterinya biar lonceng misteri makin berkembang.
Oke Bang Maman, langsung kita mulai. Siap. Jadi ceritanya pas 2016 ya, pas saya resign dari yang kemarin, nah saya coba keberuntungan istilahnya, ngelamar ke dunia security atau ke dunia keamanan yang di salah satu yayasan. Saya ikut tes dari mulai tahap interview sampai psikotes lah, terus yang lain-lain, alhamdulillah masuk. Oke. Nah, dikarenakan saya kan belum ada basic atau pengalaman security sebelumnya, otomatis kan saya nggak punya legalitas tuh, sisanya belum pendidikan. Nah saya disaranin buat ikut pendidikan dulu sebelum dapat area gitu kan. Oke lah, saya ikuti aturan perusahaan. Nah, pendidikan selama 20 hari di daerah Bogor. 20 hari? 20 hari pendidikan. Daerah Bogor tuh? Iya, semi militer lah istilahnya. Terus pas udah pendidikan karena pendidikan kita dibalikin lagi ke kantor pusat. Dapatlah kita area masing-masing buat penempatan gitu loh Mas. Nah kebetulan saya dapat penempatannya di area salah satu mall di Jakarta Utara, di salah satu mall di daerah Marangke. Masuklah saya, screening, wawancara klien, sampai ke seleksi fisik dan lain-lain, hampir lolos juga. Besokan harinya jadi masuk itu saya di area di jam middle, karena dikarenakan saya kan masih anggota baru, belum mengenal area, belum mengenal tenan, belum mengenal area pasar per lantai. Nah ditaruhlah saya di middle. Kalau di middle itu kan kalau di tempat saya kemarin tuh yang saya ceritain sekarang, dikhususkan kalau anak-anak middle itu megangnya lobby kayak semacam di pintu akses gitu loh Mas. Di basement, di lobby utara, lobby barat, lobby utama, khusus megang-megang lobby buat pemeriksaan kayak riktas, cek body, terus yang lain-lain, pemantauan area. Nah kebetulan pas saya hari pertama emang udah ada warning sih, dikarenakan kan Dandro saya itu orang lama, dia tahu dia. Nah ngebilangin ke saya, bukan ke saya doang sih, ke anak-anak seangkatan saya yang baru masuk situ. Di sini ada salah satu restoran, katanya seafood. Dia tuh operasinya dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah itu kan masuk areanya area pemantauan kita ya Mas. Dekatnya itu ke lobby barat. Nah dibilangin sama dia, kalau misalkan jam 11 sampai jam 4 kalian melihat aktivitas di luar jam kerja, melihat aktivitas apapun itu, jangan mau ditegur, jangan mau disamperin. Otomatis kan kalau mindset kita mikirnya secara logika ya Mas, kalau jam 11 malam, nah siapa yang mau kerja gitu, siapa yang masih mau masak, maunya aja udah tutup gitu kan. Nah saya yayain aja, karena mungkin satu belum ada pengalaman, kedua belum ngerasain gitu loh Mas. Nah suatu ketika saya dapat plottingan di lobby barat. Lobby barat saya standby masuk malam. Jadi nerus saya nih dari middle ke 9 ke shift malam, karena teman saya nggak masuk salah satunya. Satu shiftnya itu berapa orang? Satu shiftnya itu kurang lebih 12 orang. Sama anak regu ya. 12 security nih? Iya 12. Ya. Okay. Yang satu mobile, yang selebihnya anak middle itu standby kebanyakan. Cuma kan anak di pos-pos ya? Iya. Okay. Nah kebetulan salah satu dari anak regunya itu ada yang nggak masuk. Ditawarin lah, "Hei yang mau nurus siapa?" Ada anak middle katanya. Berhubung anak middle kan besoknya libur saya itu. Nah, saya ngajuin diri karena saya mikirnya lumayan lah buat tambah-tambahan gaji gitu kan. Tambah-tambahan gaji masih ada potongan seragam gitu kan. Buat nutup. Nah saya ikutlah ke situ. Saya aja saya gitu kan terus. Ya udah lu standby di lobby barat aja ya katanya. Standby di situ di Karkol. Standby di Karkol. Karkol itu apa? Karkol itu kayak semacam meja resepsionis, cuman dia itu melayani kayak khususnya misalkan ibu-ibu bawa anaknya itu lepas hilang gitu ya di ini gitu. Apa sih? Meja informasi. Iya, meja informasi. Cuma sebutnya sono Karkol kan. Ya. Buat manggil misalkan ada mobil paralel disuruh Karkol sebutnya. Nah, kalau saya standby di situ dari jam 11 kan, atau dari jam 10 lah. Pas udah closingan, tenan udah pada pulang.
mau gelap nih mas, duduk mati semua kan lampunya. Yes. Nah saya iseng tuh, kata saya, ya gue ngapain standby di sini, mendingan gue jalan-jalan. Sendirian tuh? Iya, sambil nyari, istilahnya nyari-nyari nakal lah buat ngerokok dikit gitu kan. Nyari tempat buat ngumpet-ngumpet ngerokok. Nah saya nggak secara sadar gitu ya. Kebetulan kan posisinya itu maunya itu, ini lebih barat nih. Kesini tuh ada kayak semacam kanopi. Terus buat jalan dikit area pejalan kaki. Iya. Yang hadap-hadapan kalau mau yang saya sebutin ini berada di tengah-tengah laut mas. Kayak jalan. Nah si yang disebutin ini yang area restoran seafood itu adanya itu di sini di area taman yang langsung berhadapan sama laut. Di luar bangunan mall ya? Di luar bangunan mall bukan di dalam. Saya keluar tadinya baru ngumpet ngerokok di situ. Saya mau ngerokok baru mau agak nyalain suara gitu kan. Kayak pasakan gimana aja kayak orang lagi aktivitas. Kata saya pertama lupa omongan dari saya lupa. Buset, ada yang lembur emang? Aku agak ada laporannya ya kata saya. Saya intip. Pertamanya siapa sih? Kalau di sana kan istilahnya nggak tertutup mas, jadi akses buat kita masuk ke dalam restorannya itu masih bisa. Yang itu cuma akses pentingnya aja kayak freezer terus chiller ya. Di YouTube itu juga cuma pakai kain doang tutupnya. Jadi si buat dapur kitchen set apa semua masih bisa kita masuk ke dalam. Pas masuk, ada lagi masak. Pakaiannya itu koki biasa kayak koki pada umumnya lah di restoran itu. Saya tegur, malam pak, security ada lembur kan? Ngejawab pertamanya, malam pak, maaf security gitu. Masih nggak ngejawab juga. Saya tinggal dulu. Biarin saya ngerokok aja dulu. Saya pantau, siapa tahu kalau dia keluar, terus saya mau tegur, takutnya dia lagi dengerin headset kan ketutup. Ini ketutup pakai iketan ini segitiga kan. Saya tinggal dulu. Saya ngerokoknya juga di samping restoran itu buat mantau orang itu tadinya. Keluar kata saya nih orang. Habis rokok sebatang saya masuk lagi. Orang itu masih aja kayak posisi kayak tadi, nggak rubah. Masih sama kayak tadi, kontreng. Pas saya, Pak, mohon maaf kata saya, ini udah di luar jam operasional. Kalau mau ada ada kegiatan tambahan, udah ada kopi masih dulu belum kata saya. Nggak jawab. Saya samperin pas balik badan mas. Yang satu tuh megang daging kayak lagi ngiris daging nih, pisau gede. Yang satu megang spatula, cuman bukannya sebelah ini hancur. Kayak daging kebakar masih, yang ada udah melepuh terus ada keluaran cairan bening kayak gitu. Pas balik, cuma baliknya itu bukan kayak kita, semua sama kakaknya. Oh, udah ngikut semua ya? Iya, ngikut semua. Jadi bukan badannya doang yang gini ya, kepalanya doang. Semua sama kakinya juga ikut-ikutan balik kayak gimana sih, kayak lantainya itu kayak ikut muter gitu. Iya, kayak patung gitu ya? Iya. Pertama saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ngabar-ngabar doang kan karena saking paniknya. Keringat dingin lah, pengen apa kan saya. Jadi nggak karu-karuan dah. Pas itu saya lari, udah bisa lari, lapor ke dandu saya. Nah udah itu pertama saya nggak sadar. Nggak sadar? Nggak sadar itu pingsan. Oh pingsan? Iya. Pingsannya pas di mana kan lari dulu nih? Di Karkol, di tempat plottingan saya, karena saya larinya ke tempat plottingan saya lagi, balik lagi. Pas nyampe Karkol, langsung ngedupruk kayak gitu, kayak duduk, nyender, gitu. Lemas, tahu-tahu udah di posko kan. Waduh. Di posko pas ditanyain sama udah saya, lu ngapain sih? Tadi kan kamu ini anak baru, udah saya bilangin jangan kemana-mana. Standby di plottingan, ngapain kamu kemana-mana? Izin dan tadi saya pengecekan soalnya saya dengar, karena saya takut diomelin juga ya. Saya dengar ada aktivitas, takutnya ada orang lembur, nggak ada laporan. Udah saya bilang pas tadi apel katanya, kalau ada aktivitas di atas jam 11 biarin, apalagi di area itu. Nggak mungkin area itu ada yang masuk katanya. Orang-orang udah pernah tahu, ternyata mas ceritanya di urban legend mereka ya. Katanya dulu itu si restoran itu sempat kebakaran. Cuman kan kebakarannya masih di area mall, jadi penanganannya cepet, nggak banyak korban. Katanya viral juga sih katanya, sampai masuk pemberitaan. Jadi yang kebakaran itu di area dapur. Nah yang kedua orang koki ini, yang spesial yang satu selamat, yang satu enggak. Nah yang sering aktivitas yang dibilang sama dandu saya itu ternyata yang meninggal ini. Jadi dia itu pernah waktu itu katanya ada orderan Gojek mau ngambil barang jam 11 ke restoran itu. Mau ngambil makanan? Iya. Kok bisa udah tutup ya? Udah tutup padahal. Katanya kok masih ada yang konfirmasi dari restoran itu, masih ada yang konfirmasi kayak okein gitu loh, kayak masih aktif.
Padahal udah jam 11, udah jam 10 juga udah nggak ada restoran itu, jam 4. Nah dari situ banyak cerita, saya cari tahu lagi, ternyata emang urban legend di situ yang sering nampakin. Makanya setiap anak baru mau itu cleaning, engineering, apa security dikasih warning kayak gitu. Kalau di atas jam 11, walaupun kita keadaan lagi patroli, terus ada dengar suara-suara orang lagi masak, ada aktivitas, jangan dicek, jangan prasangka buruk gitu, emang udah jamnya mereka aktivitas. Itulah kejadian pas saya nengok, oh ini ternyata dimaksud gitu, saya gitu kan. Hancur mukanya. Dari situ saya udah baru berapa bulan saya langsung ngajuin resign dari situ, pindah. Kenapa? Kekuat, takut karena katanya yang di warning sama dandu saya, lu cari mati, cari celaka di sini, nggak bakal betah lu kalaupun lu nurus di sini katanya. Emang kenapa dan nggak saya? Setiap orang yang udah ngelihat dia, terus dia ngelihat orang itu pasti bakal diikutin. Oh gitu. Katanya. Dimanapun bakal ditampakin selama di area itu. Oh gitu. Iya. Makanya warningnya jangan ditengok. Kita pura-pura nggak lihat aja, pura-pura nggak dengar. Soalnya kalau kita nengok, terus dia yang nengok kita, ya kemanapun kita pasti bakal diikutin. Makanya, ya diikutinya bukan nyelakain, cuma kayak nampakin. Tapi emang bener? Bener. Ada yang sampai kecelakaan di situ teman saya. Enggak, abang memang bener diikutin waktu itu? Udah ngerasain waktu itu? Kan saya langsung resign waktu itu. Oh, jadi langsung resign? Langsung bukan resign sih, langsung minta dimutasi area. Oh, mutasi area? Iya, langsung minta pindah saya. Cuman dulu ada kejadian pasti teman saya. Iya. Ada kejadian emang, kejadiannya sama yang diceritain sama dandu saya. Jadi selang seminggu sesudah dia ngelihat, sampai ke kosannya diikutin dia. Bayangan masuk ke mimpi lah, kayak seolah-olah koki itu masih hidup. Terus teman saya masuk ke restoran, ngeliat dia lagi aktivitas gini-gini, sampai kebakarannya juga gini, masuk dia, sampai diikutin. Makanya saya takut di situ, saya ngajuin resign, pindahlah saya area mas. Oh, ngajuin mutasi? Nah, ngajuin mutasi, saya dimutasi lah ke satu area mall. Mall lagi deh? Mall. Mallnya masih satu manajemen berarti? Masih satu PT? Masih satu bendera saya. Ya. Nah, satu bendera, masih satu yayasan. Nggak keluar yayasan. Tapi mallnya beda? Mallnya beda. Perusahaannya beda? Beda, ini yang di Jakarta Selatan. Oke. Nah, itu lumayan lama, 2 tahun. Lumayan banyak juga. Pengalaman pertama saya, sebulan 2 bulan nggak ada mas. Nggak ada pengalaman bisnis apa-apa. Cuman pas pertama saya masuk regu nih. Waktu itu kan saya sama penempatan middle juga. Middle itu nggak masuk regu. Jadi waktu masuk regu, saya langsung dapat diajarin Amano sama senior Amano. Amano. Nah, area mall semua, sampai ke apartemen. Kan kalau di bawahnya mall, atasnya itu apartemen. Ya bener. Nah, sampai ke lantai 40. Iya bener. Nah waktu itu kan, kita kalau tugas patroli itu megang semua, mencakup semua. Jadi kalau lagi pembagian tugas beda nih. Lu di apartemen, lu di mall. Cuman pas bagian Amano, kita nyatu. Kita mencakup semuanya. Dari mulai basement, terus lantai 1, 2, 3, 4, 5, nyambung ke kolam renang, terus ke gym, terus ke fasilitas penghuni, sampai ke apartemen lantai 40, rooftop. Kita patroli semua. Nah waktu itu saya kan masuk malam, pertama masuk regu nih, pertama masuk malam, kalau di sana tuh Amano tuh sekitaran jam 2 subuh. Jam 2 subuh saya patokan 2 jam lah Amano. Mulai dari basement, dari mall. Nah mulai di lantai 2 nih, mulai ada keanehan. Lantai 2, kan kalau di sana tuh per kios mas. Jadi si tokonya tuh berbentuk kios ya, kalau dalam mallnya itu kios. Jadi kan per lorong gitu kan, tengah-tengahnya disekatnya sama kios-kios. Iya. Saya setiap jalan mau, misalkan nih dari pojok sini, dari lift barang, mau ke pojok sana ke lift passenger misalkan. Kan ujung tuh kelihatan. Itu kayak ada yang set. Bukan kayak ada yang emang ada orang yang jalan gitu kan. Saya kira pertamanya cleaning service. Makanya kan saya tegur kan, saya cuma begitu doang. Kalau nyautin orang kan, nggak nyautin. Takutnya dengan jalan terus Amano muter. Ada tuh yang lagi ngelobi daster sama lobby daster, cuma ngebelakangin mas bentukannya. Mas, masih aktivitas aja kan saya. Emang cleaning masih pada ini nggak ngejawab. Biarin lah, bodo amat, naik ke atas. Nah ada lagi orang yang sama lagi di lantai 4. Nalurnya kan gini, kalau emang itu orang yang sama, mana mungkin sih dia naik secepat itu gitu, mau lewat mana? Iya. Kita kan keliling, prosedur kita keliling semua. Nah tiba-tiba di lantai 3 saya ketemu, di lantai 4 saya ketemu dia lagi, gitu kan. Anjing,
Dia lagi kata saya gitu. Sama itu posisinya lagi ngepel juga gitu ya. Lagi ngelobi juga, ngebelakangin saya juga. Cuman di lantai 4, saya udah feeling udah nggak enak, wah nggak beres. Cuma pakaiannya sama mas, kayak pakaian cleaning waktu itu kan masih pakaian biru-biru kalau cleaning di tempat kerja saya kemarin. Biru-biru, celana biru, baju biru. Ngebelakangin, wah nggak beres nih. Saya langsung naik ke lobi apartemen, ke lantai 5, lantai 6, sampai ke lantai 8, waktu itu kan lantai 7 dilewat, nggak ada. Lantai 9, saya nanya tuh ke senior, kata saya, emang di sini OB-nya sampai jam berapa sih bang? Kalau perawatan, kalau di sini nggak ada kita kecuali engineering, itu juga pengecekan panel. Pengecekan panel itu dilaksanakan sampai jam 12 sampai jam 4 doang, sisanya nggak ada. Emang kenapa? Kok gue ngeliat orang lagi ngelobi loh, tadi anak OB di bawah, di mana di area mall katanya. Iya, jangan tanya. Pertama saya gitu ya. Ah mistis mulu tai gitu. Ya tinggal karena saya keselnya nakut-nakutin gua lo, mentang-mentang gua anak baru lagi amano. Saya kan malah emosi ya kan, makanya pas dia ngomong ah mistis mulu tai, ya tinggal langsung emosi saya. Nggak ngehirauin. Saya lanjutin amano, aman tuh hari itu nggak ada apa-apa, cuma ngelihat beliau doang. Nah keesokan harinya kan saya libur nih. Besokan lagi pagi. Nah pagi itu ya kalau itu di Karpak itu parkiran mall mobil yang ke atas itu. Nah kalau pagi kan amanonya biasa maghrib tuh. Maghrib tiba-tiba di TD orang itu lagi yang sama yang saya temuin di area mall. Cuman posisinya itu di tangga darurat. Aduh. Kan kalau kita kan semua kalau security itu pas amano nggak boleh pakai lift kan, boleh pakai tangga darurat semua. Nyisir tangga darurat semua gitu, mau itu barat, utara gitu kan, lewat tangga darurat. Lah dia lagi nih, gua tegur ah. Cuma posisinya sama ngebelakangin juga. Padahal saya posisi dari atas, kan tangga darurat itu begini, melingkar. Posisinya di sini, saya di sini. Posisinya itu kayak lagi nyapu kepengki gitu. Iya. Bang, lu di sini sip apa sih? Perasaan gua ketemu lu mulu. Pas dia balik badan mas, hidungnya nih darah semua. Hidungnya itu kayak apa sih ya? Kayak kebeset silet, penyok ini antung-antungan dagingnya, gantung gitu, copot. Lari saya di situ nggak ngelanjutin amano, saya langsung minta pulang hari itu juga. Pas saya tanya-tanya ke danru saya, ternyata lubang izinnya di situ. Katanya dulu pas sebelum pergantian bendera, ternyata OB itu udah 1 kali pergantian bendera dari semenjak kejadian itu. Ada salah satu anak cleaning yang lagi benerin kanopi, jatuh, kelindes sama mobil maaf ya, Alfamart gitu kan, mobil barang, box. Jatuh, mobil Alfamart kan kalau di sana kan aksesnya ini kanopi nih, ini lobi, aksesnya itu kan depannya kayak toko semua. Masuk ke sini mau ngirim barang, ya loading dock ya. Loading dock. Pas jatuh, pas kan mungkin nggak bisa ngindar, kelindes lepas mukanya itu. Makanya tiap bukan ke saya doang katanya yang nampakin, makanya saya nggak tahu tuh, soalnya nggak ada yang nyeritain awal-awalnya. Ini pas banget bisa jatuh di tempat loading barang gitu ya? Itu mungkin kan kalau di sana kan anak cleaningnya mau itu kanopi, terus kalau OB apartemen beda ya mas. OB apartemen itu di atasnya memang satu bendera kayak kita sama. Kan security apartemen, security mall masih satu bendera cuma beda tugas gitu. OB juga sama kayak gitu. Nah dari situ sering saya ngeliat, cuman karena udah tahu, udah sering gitu kan. Tiap melihat dia saya pasti muter melipir, nunggu dia hilang dulu. Gitu. Sering emang, hampir tiap malam amano saya nggak ketemu sama dia mulu, cuma pas udah kelihatan dari jauh, lagi situ. Nggak jadi saya muter. Alhamdulillah sih udah itu doang kalau di mall yang seperti saya ceritain sekarang. Nah dari situ kita ganti bendera, pindah area lah saya ke area pabrik di Kalideres, salah satu pabrik lah produksi itu. Produksinya itu produksi minuman. Masuklah kita selama 2 tahun di situ kurang lebih. Sama kegiatannya amano, cuman kalau di pabrik itu mencakup kita amanonya ruang produksi, ruang manajemen, parkiran, sama area-area taman kalau di pabrik. Nah kebetulan waktu itu saya itu hari pertama, hari kedua nggak ada. Hari ketiganya saya amano malam. Karena waktu serah terima emang belum amano, belum tahu titik-titik amano nih. Jadi berdua. Yang satu di bawah, yang satu di atas saya. Nah kebetulan saya udah di ruang produksi, gua di ruang manajemen di atas sama teman saya di bawah di ruang produksi. Saya lanjutin. Nah saya lihat di ruang manajemen itu, pas saya lewat nih kan kaca nih mas,
kaca koridor lurus kecil kayak gini, ujungnya itu ada titik kita buat amano, buat nyolok. Otomatis kan kita lewat situ, kita ngeliat dulu kalau mau ke dalam. Saya masih ada orang. Saya pertama lewatin, saya nyolok dulu. Ya, cuman orangnya itu kayak nggak ngapa-ngapain, cuma ngadepin monitor hidup, begini aja, gitu kan. Pertama saya lewatin dulu, saya kelarin dulu tuh di lantai itu amano. Nah kedua, pas saya udah kelar, dia manggil dari koridor, Mas. Udah begitu sekali doang, saya samperin. Malam Pak, kata saya. Maaf security, Bapak lembur, kata saya. Nggak jawab. Gak usah kesini Mas, begitu doang. Oh maaf Pak kalau ganggu, kata saya gitu kan. Nah saya ke bawah ke teman saya, bro itu di atas masih ada orang, mending lu bilang aja ke Danru ya, ke Danru kita buat dikonfirmasi. Siapa katanya, kata Danru kita kan. Teman saya langsung laporan nih di HT. Jindan itu di ruang manajemen masih ada aktivitas ya, karyawan 1 orang katanya gitu. Terus kata Danru saya, siapa katanya, orang manajemen udah pulang semua. Udahlah malam itu, ya udah pantau aja. Kita pantau aja. Nah kita sengaja standby dulu di pos 2. Pos 2 kan ada 2 pos nih Mas. Pos 2 itu di dalam. Nah kita standby dulu di sini buat mastiin orang itu keluar. Kelarin amano, standby situ kita berdua sama teman saya. Tiba-tiba pas turun, yang tadinya lampu manajemen itu nyala karena saya kan nggak berani matiin dong, karena saya mikirnya masih ada orang, ngapain gua matiin, sebenarnya nggak sopan ntar gitu. Kita turun dulu, pas kita turun udah di pos security, kita lihat ke atas. Nah, lampunya lu matiin, kata saya gitu kan ke teman saya. Kan yang di atas elu, ngapain menurut gua yang matiin, katanya gua kan di bawah di ruang produksi amanonya. Lah, gua nggak matiin loh, kata saya gitu kan, ruang manajemen, kata saya. Terus kata teman, yang bener lu tadi emang kenapa? Gua ngeliat ada orang aktivitas di atas, kata saya gitu kan. Gua tegor, cuman dia ngelarang gua ke atas, takutnya mungkin gua ganggu, kata saya gitu kan. Kata teman saya, udah kita balik aja, udah nggak beres, katanya. Kita balik ke posko. Kalau di sana kan berikut security pemantauan CCTV. Jadi kita bisa muter semuanya kita aja gitu kan. Misalkan kita mau ngeliat kejadian tanggal berapa nih, bisa gitu kan, asal di bawah 10 hari. Iya. Di bawah 10 hari masih bisa kita review ke belakang. Kita puter nih. Nah kebetulan kan di ruang ujungnya itu ada CCTV nyorot ke koridor. Nah kejadiannya itu saya buka pintunya, seolah-olah saya lagi ngobrol, sama kejadiannya. Nggak ada orang juga, saya kayak ngomong sendiri. Nah ternyata diceritain sama Danru saya, kalau meja itu emang udah biasa kayak gitu. Sebelum SOS masuk sini, sebelum bendera kita masuk situ, emang udah ada kejadian kayak gitu. Ceritanya salah satu karyawan lama yang udah nggak ada, udah ninggalnya karena sakit Mas. Cuma dia itu sering aktivitas seperti biasa, seolah-olah dia masih ada. Oh oke. Kayak monitor dia tuh nyala gitu kan. Tapi kalau udah kita ngelihat, terus kita balik lagi, pasti mati monitornya gitu kan. Buat mastiin lagi. Cuman kalau saya kan kemarin, tadi saya tinggal dulu, saya kelarin amano, saya balik lagi, malah saya yang dipanggil kan. Saya suruh pergi. Nah kata Danru saya, kalau itu udah biasa di situ. Makanya kalau ngelihat monitor nyala sendiri, walaupun lampunya udah mati, biarin aja tuh juga mati sendiri. Oke. Karena apa? Dia itu suka aktivitas kayak biasa aja katanya. Nah dari situ berjalan lah, sering tuh yang kayak gangguan kayak di ruang produksi. Beliau tuh kayak lagi ngecek barang Mas. Kalau manajemen kan ada yang pengecekan, ngecekan barcode tuh, penyesuaian barcode. Itu kayak bunyikan cetrek gitu kan. Iya. Nah, kalau gitu kan kita udah amanahnya udah sendiri-sendiri nih kan, udah lama. Sering ngedengar kayak orang lagi ngecek barang, padahal ngecek barang, sedangkan produksi itu dari jam 4 kalau sore sampai jam 8 udah nggak ada produksi. Kalaupun ada giat aktivitas lembur karyawan, itu cuma ngerapin packingnya doang, nggak bakal ada produksi pengecekan apa-apa. Sedangkan itu kan di amano kita kan jadwalnya menjelang subuh ya, jam 2. Itu ngeliat kayak ngelihat orang lagi ngecekin barcode gitu. Si bapak itu yang saya lihat cuman kayak aktivitas dia kayak lagi ngecek barcode, cuman begini aja Mas, berdiri aja, cuma suaranya jelas cetrek tit gitu kan. Ya kita cuma karena udah tahu gitu, ya udah biarin aja, masing-masing anya mikirnya gitu. Pindah lagi saya lah. Udah sih aktivitas cuma gangguan mistisnya kalau di area pabrik cuma itu doang dari si beliau ini.
habislah kontrak kita di situ. Habis kontrak? Oh, akhirnya ada yang sampai habis kontrak dulu. Nah, pindahlah kita ke mall lagi. Flashback ke mall lagi. Ini balik ke mall? Iya, balik ke mall. Itu cuma hari gitu doang sih mall. Oh, ada lagi nih Mas, lupa saya yang di mall Jakarta Selatan tadi. Itu sempat viral, mungkin Mas Ina juga tahu yang penemuan jenazah di dalam box mobil tuh. Oh, pernah dengar. Yang di box mobil, terus si pemiliknya itu kabur. Iya. Keluar, tinggal tiba-tiba nemuin satpam. Iya. Itu kan viral tuh. Iya, tahu. Nah, tahu. Itu keluarga kita yang nanganin. Oh iya. Yang di TKP tersebut. Cuman anehnya jadi seminggu sebelum ketahuan, kurang lebih seminggu ya Mas. Kurang lebih seminggu sebelum ketahuan, si mobil itu tuh kan paling pojok. Kan kalau lot parkir itu kan sesuai unit. Udah ada namanya unit sekian, lantai sekian gitu kan. Penyesuaian. Jadi setiap di atas jam 12 itu mobil kayak error gitu. Sebutnya gitu kita sebelum tahu ya. Mobil error kali ya, alarmnya. Bunyi mulu, mau itu hazardnya, mau itu alarmnya tet gitu kayak digebrak orang terus tit bunyi kayak gitu. Nah, cuma kita udahlah, kita juga setengah jam berhenti lagi. Emang berhenti udah. Tiap malam kayak gitu mulu. Nah, pas kita mastiin ngedeket, mungkin karena udah terlalu lama ya, udah bau. Nah, kita tahu nih lot berapa, kita lihat ceknya di lot sekian, lantai sekian, bapak sekian, coba pastiin nggak ada orangnya, udah sampai seminggu nggak pulang. Nah ternyata katanya ngomong ke saudaranya lagi liburan, pas dibongkar lah itu mobilnya karena kita penasaran kan itu bangke, kita kerjasama sama pihak kepolisian, sama manajemen juga, dibongkar si bagasinya itu, nemuin mayat cewek. Sama kondisinya kayak yang di cerita sebelumnya gitu. Udah hampir busuk gitu kan. Karena seminggu Mas. Anjir. Cuman dipastiin meninggalnya itu bukan di situ, bukan di area mall. Jadi kemungkinan dibunuh di luar buat ngilangin jejak, mayatnya nggak dibuang, ditaruh di bagasi mobilnya dia. Gitu. Ini ya. Iya benar, ada banyak beritanya. Gitu. Iya pernah dengar dulu. Otomasi kerja di sono. Soalnya viral itu Mas, kita kecolongan, ada yang dokumentasi entah itu kan ramai banget langsung tuh, penghuni turun semua. Penghuni turun, terus dari luar juga pada masuk, yang lagi ke mall nih, pada dengar cerita itu pada naik ke atas, ada yang ngambil gambar, tiba-tiba viral. Nah, sangkanya kita lah security yang nyebarin katanya. Makanya kita kena sanksi semua, security-nya kena SP semua, karena nggak bisa nge-keep kasus itu. Manajemen tuh yang baca, ini kok bisa bocor begini, kenapa? Yang penemuan ini, kalian gimana sih jaganya katanya? Kan udah jelas itu polis kan jangan ada yang pihak yang masuk katanya. Apalagi pengunjung mall. Nah dari situ kan kita cari tahu nih si penghuni itu kemana. Nah ternyata si penghuni itu kabur sengaja. Jadi mungkin mereka salah paham apa gimana, berantem di luar, sampai ngabisin nyawa istrinya, apa pacarnya gitu. Jadi orang tahu karena itu orang luar ya. Coba ngilangin jejak, dimasukin ke bagasi. Ya kalau kita kan privasi nggak berani gitu kan istilahnya, menjaga privasi penghuni apartemen banget gitu kan, mobilnya ada yang ngedeketin aja kita larang gitu kan kalau security. Nah mungkin dibawa ke situ, ditaruh di situ buat ngilangin jejak. Katanya beranggapan udah lu busuk dulu di sini sampai lu jadi tulang, baru gua balik lagi, baru ntar gua buang. Begitu pas udah kena kan ditanya, motif kamu apa nih ngebuang mayat di sini, kata kepolisian. Itu nunggu busuk sampai jadi tulang katanya, baru kalau udah jadi tulang mau saya kubur. Itu katanya motifnya, emang itu tuh dibunuhnya di luar. Nah cuman keanehan itu makin jelas Mas pas udah temuin mayat tuh. Dari pertama sebelumnya kan mobil doang tuh bunyi kayak tet terus kayak goyang-goyang gitu kan, mati sendiri, bunyi lagi kayak ngasih syarat buat dicek gitu. Nah sesudah mayat itu temukan, banyak yang lihat cewek yang sering mondar-mandir kayak orang bingung. Ya kan penghuni itu sering masuknya itu kadang mereka jam 1, jam 12 kan baru pada masukin mobil, baru pada pulang ke apartemen. Katanya yang sering lihat itu kayak orang lagi nyari mobil saya mana ya, kalau disamperin hilang gitu. Oh gitu. Iya. Nah ternyata pas ditangkap CCTV, nah kalau itu ketangkap Mas, nampak di CCTV, nampak itu di CCTV. Seriusan? Iya. Ada di CCTV manajemen waktu itu disimpan.
Ditegor pas mau disamperin hilang, jarak dari sini ke sana lah, dari 2 meter 3 meteran hilang. Kalau di kejauhan kayak orang aja, kayak orang lagi nyari mobil begini terus samperin, tadinya mau tanya, Bu nyari apa, misalnya udah deket hilang. Di CCTV kelihatan tuh hilangnya gimana? Emang hilang cepat aja gitu, zup gitu. Kayak angin aja Mas, pertama tebal tipis selap hilang aja. Kayak bayangan, kayak pertama asli nih wujud gitu kan, kayak benda kasar bisa kita kayak orang, cuman makin kita deket makin transparan tuh, makin dekat makin transparan hilang. Ya, tapi kayak gitu nggak boleh, pasti nggak boleh di-share sih sama manajemen ya. Emang ada di manajemen, di TV rekaman dari mulai video, fotonya, cuma di-keep. Soalnya bukan satu orang doang yang supir pribadi waktu itu, ada juga yang komplain, Pak, cewek tuh lagi nyari lot parkir kali, bantuin apa? Supir itu udah tahu kalau itu dia, biarin aja, cuma dilihat dari kejauhan. Emang ada kali mondar-mandir kayak orang bingung, cuma nggak samperin. Ntar aja Pak, tunggu dia kesini, nyolong lagi ntar katanya. Enggak lah, kita pantau. Tapi kita udah tahu kalau kita samperin pasti hilang, percuma. Cuma nggak pernah nampakin kayak wujudnya serem kayak apa, enggak. Cuma kayak mancing buat kita ngedeket, sedangkan kalau kita udah dekat dia hilang, kayak ngeledek gitu. Iya begitu Bang, emang. Iya. Kadang juga ada orang gitu yang kita udah deket, emang sengaja dia mancing, cewek mancing, kita udah deketin tiba-tiba dia ghosting. Oh iya, bener. Kalau itu mah banyak itu Mas. Iya. Ada. Itu berlari untuk dikejar. Nah, iya. Kalau kata anak sekarang HP. Jangan berlari untuk dikejar, ya kan? Jangan. Betul. Nah, jadi pas habis nih kita pindah, sebagian ada yang dimutasi, pindah ke kalau saya dapatnya di kediaman di Borobudur. Menteng, perumahan. Rumah? Iya. Rumah apa perumahan nih? Jaga rumah sih. Jaga rumah, iya. Jaga rumah berarti kan? Jaga rumah bos sih. Kalau perumahan kan banyak nih rumahnya nih. Jaga rumah nih sendiri, rumah bos. Rumah bos berarti gede nih? Gede, hampir 3 lantai. Wow! Cuman prosesnya itu masih proses pembangunan. Oke. Jadi kita itu masuk, ngegeser bendera yang lama gitu, lain bendera lama kita. Menang tender nih. Iya, menang tender. Iya, sana menang tender. Iya, masuklah kita. Saya terima, cuman si areanya itu masih proses pembangunan. Berarti kalau pembangunan rumah mewah nih berbelit-belit ya, udah ribet ya. Kamarnya aja sampai 4 atau 5 gitu. Yang jaga aja rebutan tender nih, mau jaga ini proyek. Cuma situ kita anggotanya cuma 4 orang doang. Daerah mana tadi? Daerah Menteng, Borobudur. Menteng, oke. Nah dari situ kita masuk tender. Nah situ saya nggak lama juga, cuma setahun. Itu sendiri jaga? Apa berapa orang? Kalau satu shiftnya itu kita ada kurang lebih anggota 2 dan kru 1. Oke. Anggota 2 dan kru 1 yang tugas mobile 1, yang tugas di pintu gerbang tuh 1. Yang mobile itu mobile aja, dia mau ke basement sampai ke lantai 3, lantai 4 kita ngecek. Nah kita nggak tahu nih seluk-beluk dari area itu apa tadinya gitu kan. Nah setiap di basement, pertama teman saya yang cerita. Pertama pas kita udah serah terima, kita udah tahu kan titik-titik amanonya juga cuma dikit, kalau di situ amanonya cuma sekitaran 10 apa 11 Ini gitu. rumah ada basement ya? Ada basementnya. Ada basementnya. Ada basementnya sendiri dia. Cuma kecil basementnya, cuma muat kisaran lebih 4 mobilan. 4 mobil ya. Terus 4 mobil, patroli ke bawah. Nah tiba-tiba teman saya balik lagi ke atas, nggak mau ngelanjutin patroli. Gantian lah katanya, lu aja. Keringet dingin sampai ke baju basah semua. Ih, setan lu. Saya kan giliran subuh. Kalau entar subuh siapa kata gitu kan. Gua lagi katanya. Gantian lagi sama lu, kita berdua. Ya udah kata gitu. Nah, saya mau ke atas. Kalau itu kolam renangnya. Kalau teman saya diganggunya tuh katanya, nanti saya di ending ceritain, di basement itu dia ngelihat orang lagi nyapu. Oke. Orang lagi nyapu kayak semacam proyek lagi nyapu. Tegur sama dia, Pak, misi Pak. Nggak jawab, ditinggalin. Misi Pak, baik lagi kan dia kan titik amannya baik ke sini, terus kita keluar lagi pas ini balik lagi dong. Kelewat lagi tuh orang. Pas balik badan gini, ditengok sama dia. Orang agak jawab sih, gua tegur. Agak ada mukanya. Jadi pakai topi, cuma nunduk dia. Pas ditengok sama nunduknya itu kayak lagi aktivitas tapi diem. Kayak patung. Kalau kita ngeliat dari belakang mungkin pikirnya, oh lagi ngurukin sampah. Gitu kan. Cuma pas teman saya mau balik, sekalian dia naik ke ram gitu kan, naik ke ram mau naik ke lantai berikutnya, tengok sama teman saya gini. Gak temennya, gak ada mukanya, rata aja mas.
mata nggak ada, hidung nggak ada, cuma topi ketutup topi doang. Pas dia gini, anjrit, setan alas katanya, lari dia langsung ke atas. Ada di situ dia udah nggak mau patroli ke bawah lagi, gua katanya bagi atas. Oke. Nah saya kan bagian udah dah, kalau emang nggak bisa lanjutin udah gua yang amano. Nah dari lantai 1 sampai ke lantai 3 saya amano lagi. Gantian, tapi subuhnya lu ya kata saya. Iya. Saya di lantai 1, 2 aman tuh. Pas lantai 3 terakhir nih di kolam renang. Kan ada ayunannya mas. Ini kan masih pembangunan nih, masih belum ada airnya. Kolam renangnya itu. Ada pohon kelapa dikit, kecil, pohon kelapa kecil. Iya. Terus ada ayunan, tempat ayunan kecil, duduknya di situ. Nah pas saya mau amano, pertama saya ngeliatnya dari dalam, patung ya. Saya kira patung, nah saya kan tadinya. Bentukannya gimana? Bentukannya orangnya cakep mas, nggak nyeremin, cakep. Gimana, pakai apa? Pakai dress putih ya, cuma nutupin kaki dia. Oh kakinya ketutup, terus atasnya? Atasnya biasa kayak rambut pirang, bukan pirang pakai kok ya. Pirang-pirang Belanda gimana sih dulu? Yang dulu itu. Pirang-pirang bule ya? Iya, pirang-pirang bule keriting. Dikuncir apa enggak? Apa enggak gerai aja? Gurai. Cuma gerainya itu kesini belah dua deh. Duduk di ayunan. Duduknya itu enggak begini, cuman ini doang. Kiranya patung. Iya, saya kiranya patung. Saya kira kan tadinya saya nggak tahu lantai atas kayak gimana bentukannya. Oke. Karena pas saya terima nggak ada planning buat ngecek area atas. Terus? Saya kira patung. Saya cuek nyolok kan, pas saya lihat anjing, orang nggak saya gitu kan. Pertama saya penasaran mas, karena itu kan nggak nyeremin bentukannya. Saya samperin, pas saya samperin sama ngilang juga, nggak ada. Pas udah deket, jarak berapa meter hilang. Kabur saya ke bawah lagi, udah sama-sama nggak mau ngelanjutin amano kita berdua. Nah dari situ udah, itu aja sih. Pendek-pendek gitu. Ya tapi kan di setiap tempat ada cerita nih. Ya setiap tempat emang kesan saya ya, berarti di setiap tempat tuh emang punya ceritanya masing-masing. Ya. Dan memang ya ini unik ya, poin unik di mana kata-kata orang itu benar. Jadi kalau ya di setiap tempat itu ada penunggunya. Iya. Kata-kata basinya kan begitu. Iya. Dan memang benar ya kan? Emang benar sih yang saya alamin dari mulai pertama masuk sampai saya sekarang standby sih masih stay, masih aktif di dunia security. Emang ada setiap tempat beda cerita gitu. Tapi yang di tempat sekarang aman? Aman sih. Di tempat sekarang aman? Aman aja nih? Aman aja. Ya, aman banget. Aman ya? Aman aja. Aman banget apa aman? Gara-gara masih kerja, sekarang masih di tempat situ dibilangnya aman. Aman aja. Aman aja lah. Ntar udah pindah tempat pasti diceritain. Ntar viral lagi ntar. Enggak, jangan yang tahu sekarang kerja di mana ya. Yang pasti sekarang masih stay jadi security. Masih stay di dunia security. Adalah di suatu tempat ya. Ya ada. Ada lah ya. Masih jadi security dan masih jaga di suatu tempat. Ya. Bang Awan ini dan. Siap. Dari cerita Bang Awan, dari cerita awal sampai yang terakhir, yang menurut Bang Awan paling serem tuh yang mana? Yang paling bikin ini serem banget. Angle-nya ya yang saya rasain semua ceritanya hampir sama sih mas, latar belakangnya. Cuman yang paling berkesan buat saya tuh karena mungkin baru saya ya di dunia security itu sudah ditampakin begituan. Yang itu yang di Jakarta Utara itu yang di restoran seafood. Kalau disebutnya itu orang-orang sebutnya sana koki goib gitu. Oh di sana. Jadi urban legendnya koki goib. Iya koki goib. Yang di area restoran seafood itu koki goib sebutnya. Masih ada nggak ya dia? Nggak tahu, kalau mau tengokin boleh mas. Mau minta masakin? Boleh. Kayaknya enak. Iya, enak. Kepala kita ntar dipasak. Aduh, serem banget udah megang pisau. Kan dia rajin. Restorannya udah tutup dia kan ngeri mas, ada setan megang pisau ngeri, biasanya galak. Iya sih. Iya. Biasanya pisau daging lagi yang gede. Itu yang paling berkesan ya, paling serem ya. Iya. Karena juga masih baru banget. Masih baru, belum ada pengalaman. Nah, dan yang kalau yang lain ya udah hampir setiap hari nemuin dan tapi lama-lama kayak ya udah masing-masing aja lah gitu kan. Lalu aktivitas gua aktivitas gitu. Tapi kan gini Bang, yang nonton ini kan banyak yang memang teman-teman kita yang banyak belum tahu dunia security, yang banyak belum masa sih seserem itu, masa sih bahkan ada nanti di kolom komen saya 10 tahun jadi security aman-aman aja, ada yang kayak gitu. Nah, menurut Abang gimana tuh kalau kalau menurut saya sih Mas ya. Menurut Abang ya setiap
orang pasti punya cerita masing-masing. Ya nggak mungkin dong kita ngerasain kehidupan itu yang sama, semua pengalamannya sama, ya enggak. Ya mungkin kalau yang komentar itu belum kali. Belum. Biarin aja dia ngerasain dulu, baru dia bisa cerita. Ya. Tapi memang rata-rata 90% security yang kenal sama saya nih, yang kenal sama saya selama saya hidup nih ya, security. Setiap saya ngobrol, pasti mereka punya cerita horor. Pasti mereka punya cerita horor. Iya. Even itu nggak ketemu setan secara langsung ya, pasti ada cerita goibnya gitu. Iya. Entah apapun itu. Atas cerita spiritual, walaupun itu bentuknya bukan setan ya, tapi pasti ada cerita. Pasti ada. Cerita seremnya tuh ada. Iya. Pasti. Security itu 90% yang saya kenal di hidup saya, banyak security yang saya kenal rata-rata punya cerita horor. Ya, makanya kita kan disebutnya security kalau nggak temenannya sama setan ya sama maling. Gitu. Temenannya itu kita. Makanya sebutnya begitu. Pas lagi pendidikan juga disebutnya, lu di sono kalau nggak sama setan ya sama maling temenannya katanya. Sama trainer kita. Nanti kalau dapat maling suruh ini dulu kata-kata hari ini gitu ya kan. Baru tendang. Iya, kata-kata hari ya mohon maaf dulu, suruh minta maaf. Mohon maaf sama Pak RT sama ini. Ya kata-kata hari ini. Dia ketangkap terus disuruh minta maaf. Nanti gitu aja Bang kalau nangkap maling, minta maaf lu. Ya saya minta maaf sama Bang ini sama Dandru ya. Kata-kata hari ini, kata-kata hari ini. Atas kemalingan saya. Atas kemalingan saya lah, lu yang maling atas kemalingan saya, gimana sih? Ikan hiu, ikan lele, I love you tapi, gitu sih. Gue juga lupa lagi itu. Oh ikan hiu dalam tong, I love you tapi bohong. Langsung dikeplak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau maaf atas malingan saya dari Pak RT sama Bang Willy semua keluarga ini. Mohon maaf dan sebesar-besarnya. Kata-kata hari ini. Ikan hiu di dalam tong, halap hiu bohong. Tapi memang kalau abang disuruh milih nih top tempat paling serem menurut abang, bukan ini kita nggak ngomongin setan ya, ngomongin tempat yang menurut abang aura horornya tuh kuat gitu. Abang kan udah jaga di mana-mana nih, di apart, di mall, di tempat di rumah, atau dimanapun ya. Yang paling serem menurut abang jaga di mana nih? Di pabrik sih. Udah kan? Di mall sih. Di mall paling serem. Di mall malah. Di mall paling serem ya. Kalau pabrik sama apart sama perumahan kayaknya nggak terlalu. Nggak terlalu. Justru mall itu yang biasa. Mall ya, memang bener ya. Iya. Di mall sih kalau udah nggak operasional kerasa banget gitu. Langsung kayak mati semua lampunya, mati tiap koridor gelap. Udah. Kita cuma modal senter doang tuh. Ngerinya itu pas kita nyentuh tempat-tempat depan kita. Iya. Nah itu di mall sih yang paling menurut saya ya, yang serem. Ya malah kalau pabrik ada yang shift 3, ada orang kadang ya kan, ada yang di shift 3. Di tempat saya sih enggak kemarin. Iya tapi kan rata-rata malah ada yang shift 3 kan kalau pabrik kan. Malah masih rame kadang kalau pabrik-pabrik gede apalagi. Saya belum banyak pengalaman di pabrik juga, baru sekali di pabrik kemarin. 2 kali nggak ada di Puji Seat nggak ada ya, nggak ada mistisnya. Oh ada juga kerja yang nggak dapet ya, maksudnya? Yang memang aman-aman aja tuh ada ya, tempat yang aman-aman. Karena mungkin waktu durasi kerjanya saya sebentar di situ cuma hitungan bulan, jadi belum ngerasain lah. Sempet ngalamin. Jadi itu ya sahabat lonceng ya, Bang Awan juga adalah beberapa tempat yang memang Bang Awan kerja di situ, tapi aman-aman aja, nggak ngalamin, nggak semua tempat gua ngalamin. Dan memang dari tadi tempat yang tempat-tempat yang diceritain itu pun cerita satu tempat satu cerita gitu ya, memang nggak yang macam-macam gitu. Jadi memang pure ini cerita profesi seorang security jaga malam lah. Ya resikonya itu sih. Resiko jaga malam. Iya. Anjay. Boleh. Teman kita itu. Oke. Dan ini nggak apa-apa Bang ceritain ini ya. Pasti juga teman-teman di rumah yang sesama security banyak nih yang nonton kan nanti. Tetap semangat lah Bang ya. Pokoknya sukses terus, jaga keselamatan, jaga kesehatan yang pastinya. Dan buat abangnya udah mau cerita ini tuh makasih banget kita. Siap. Udah mau cerita untuk yang kedua kalinya di Lonceng Misteri. Thank you banget Bang ya. Siap. Dan yang udah nonton nih video ini dari awal sampai habis, jangan lupa di like dulu videonya dan jangan lupa komentarnya gimana, tulis di kolom komentar pokoknya gimana pendapat kalian. Yang mau cerita juga datang langsung ke sini, itu caranya gampang banget, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini. Oke. Akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Awan juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.